Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarisa Ayu Widyastuti dengan NIM 20501231134. Di sini saya akan menjelaskan mengenai conclusion learning materials dari week 1 hingga week 15 untuk big data analisis ini. Oke. Masuk yang pertama yaitu ada table of content, di mana yang pertama adalah what is big data, penjelasan mengenai definisi dari big data analisis ini. Lalu yang kedua yaitu ada isi ya, penjelasan materi big data week 1 hingga week 7. Lalu ada penjelasan materi big data dari week 9 hingga week ke-15, dan juga yang terakhir ada kesimpulan, yaitu pembahasan yang akan kita ringkas. Oke. Untuk masuk yang pertama, sebelum kita memulai, kita akan mengetahui dulu terlebih dahulu mengenai big data, yaitu what is big data analytic. Oke, big data analytic ini adalah proses analisis data yang melibatkan dataset yang sangat besar, kompleks, dan juga beragam yang sulit atau tidak mungkin diolah menggunakan metode analisis data tradisional. Nah, big data analytic ini dia melibatkan wawasan, pola, pengetahuan yang berharga dari volume data yang sangat besar dan juga bervariasi. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke isi. Penjelasan materi mengenai week 1 hingga week 15. Oke. Untuk penjelasan materi week 1 hingga week 7 terlebih dahulu, di sini kita membahas topik mengenai yaitu Big Data Business Mandate, Big Data Business Model Maturity Index, the Big Data Strategy Document, the importance of the user experience, difference between business intelligence and data science, dan juga the data lake. Nah, topik tersebut itu menjadi sangat krusial bagi sebuah perusahaan yang ingin memanfaatkan potensi data secara maksimal. Penerapan strategi bisnis yang matang, pemahaman mendalam terhadap model bisnis yang melibatkan data besar, dan juga pembuatan dokumen strategi yang efektif dapat memberikan landasan bagi pengambilan keputusan yang cerdas. Nah, pentingnya pengalaman pengguna dalam mengkonsumsi informasi dan juga layanan digital ini menjadi titik fokus penting, sementara pemahaman perbedaan antara business intelligence dan juga data science membantu sebuah perusahaan itu untuk memilih pendekatan analitik apa yang sesuai bagi kebutuhan perusahaan itu sendiri. Untuk data science ini menjadi landasan bagi inovasi dan prediksi bisnis yang canggih. Sementara konsep data lake ini dia memberikan solusi terkini untuk penyimpanan dan juga pengelolaan data yang bersifat fleksibel. Nah, sehingga secara keseluruhan elemen tersebut itu dapat membantu sebuah perusahaan untuk menavigasi kompleksitas dunia data dan dapat mencapai kesuksesan dan juga keunggulan kompetitif. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi week 9 dan juga week ke-15. Topik yang dibahas yaitu ada thinking like a data scientist, lalu ada buy analysis teknik, lalu ada score development teknik, lalu ada monetization exercise, lalu ada metamorphosis exercise, dan juga power of envisioning, dan juga organizational ramification and stories. Oke. Topik tersebut itu membentuk lanskap yang penting dalam menghadapi tantangan dan juga peluang di era analitik dan juga big data saat ini. Nah, menyadari pentingnya berpikir seperti seorang ilmuwan, data ini memungkinkan sebuah perusahaan untuk memaksimalkan potensi mereka. Di mana untuk teknik analisis buy ini dia memberikan pendekatan secara sistematis untuk memahami pola dan juga korelasi dalam data. Sementara pengembangan skor ini dia membantu dalam penilaian risiko kredit dan juga keputusan kredit secara efektif. Nah, latihan monetization dan metamorphosis itu membawa konsep bisnis ke level berikutnya dengan fokus pada nilai dan transformasi. Nah, sementara itu kekuatan dari perencanaan dan imajinasi dalam power of envisioning memainkan peran kunci dalam menciptakan strategi inovatif. Nah, pemahaman dampak organisasional dan penggunaan stories dalam mengkomunikasikan hasil bisnis ini akan memperkuat keseluruhan pemahaman dan juga penerapan dalam bisnis. Nah, dengan kita dapat mengkombinasikan teknik ini, maka akan menguntungkan nih bagi perusahaan karena dapat mengoptimalkan pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan juga mencapai keunggulan kompetitif di pasar yang semakin kompleks saat ini. Gitu.
Untuk selanjutnya, kita akan masuk ke bagian kesimpulan dari ringkasan yang sudah kita bahas tadi. Maka dapat disimpulkan bahwa big data analitik ini sangat dibutuhkan dalam bisnis pada saat era digital karena kemampuannya itu mengolah, menganalisis, dan mengekstrak informasi dari volume data yang sangat besar dan juga kompleks. Lalu bisnis modern ini akan dihadapkan pada tantangan data yang terus berkembang nantinya, dan big data ini memberikan solusi untuk menangani tantangan tersebut. Nah, dengan menggunakan teknologi big data, maka perusahaan ini akan dapat mengidentifikasi pola-pola bisnis, tren pasar, dan perilaku konsumen yang mungkin sulit untuk diakses tanpa analisis data yang canggih. Lalu selain itu, big data ini juga memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih baik dan juga lebih cepat dengan mengumpulkan data dan berbagai sumber termasuk media sosial, sensor IoT atau Internet of Things, dan juga transaksi bisnis. Perusahaan ini akan memiliki wawasan yang lebih dalam mengenai customer mereka secara umumnya seperti apa. Lalu dengan demikian, big data ini bukan hanya menjadi suatu kebutuhan, tetapi menjadi salah satu aset kunci dalam perusahaan untuk menghadapi persaingan di era digital saat ini. Nah, perusahaan yang mampu mengoptimalkan penggunaan big data ini akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan juga berkembang dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan terus berubah pada saat ini. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.